Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Revalina Manurum, NPM 2219201094. Saya dari Prodi Kebidanan Program Sarjana tingkat 1 kelas A. Baiklah Bu, di sini saya akan merespon atau menjelaskan kembali tentang embriogenesis. Tahapan-tahapan dalam perkembangan pada embrio ini yaitu memiliki beberapa tahapan. Dalam setiap tahapan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini akan berpengaruh pada kondisi kehamilan manusia serta yang akan dirasakan oleh ibu hamil. Yang pertama yaitu ada fase morula. Pada fase morula, zigot yang masih mempunyai sel tunggal akan memulai pembelahan. Pembelahan tersebut dinamakan dengan pembelahan mitosis dan akan membentuk sel-sel baru yang bernama blastomer. Sel-sel ini mempunyai sifat yang padat dan berisi dan jumlahnya sebanyak 16 sel. Kemudian sel blastomer ini yang berjumlah 16 akan berkumpul dan membentuk sebuah bola yang dinamakan sebagai morula. Hal ini disebut sebagai morula karena memang bentuknya menyerupai buah arbe yang bentuknya kecil-kecil serta tidak mempunyai rongga. Yang kedua yaitu fase blastula. Setelah melewati fase morula, perkembangan berikutnya yaitu sampai pada tahapan fase blastula. Pada fase ini, morula yang telah terbentuk akan terus mengalami pembelahan hingga jumlahnya menjadi 100 sel. Karena jumlahnya yang lumayan banyak, maka bola tersebut akan membentuk rongga-rongga yang di dalamnya disebut dengan blastula. Rongga yang ada selanjutnya dinamakan kembali sebagai blastosol. Selanjutnya massa sel yang terdiri dari asam laktat, pirufat, asam amino, dan juga glukosa akan berkembang menjadi embrio manusia. Lalu sel terluar yang membungkus massa akan mengalami perkembangan menjadi plasenta, yang mana hal tersebut memiliki fungsi sebagai makanan dari embrio. Dalam fase grastula, yang ketiga yaitu fase grastula. Dalam fase grastula ini, sel-sel yang telah terbentuk dalam fase blastula akan mengalami perombakan, di mana perombakan tersebut akan menghasilkan 3 buah lapisan. Lapisan ini juga sering disebut dengan lapisan embriogenik yang nantinya akan menghasilkan lapisan-lapisan yang ada di dalam embrio nantinya. Kemudian adapun lapisan yang akan terbentuk pada fase ini yaitu seperti yang pertama lapisan ektoderm yang merupakan lapisan paling luar dari embrio, yang kedua lapisan mesoderm yang merupakan lapisan tengah, yang ketiga lapisan endoderm yang merupakan lapisan inti sel dari embrio yang akan mengalami perkembangan menjadi janin. Dan yang keempat yaitu fase organogenesis, yaitu fase terakhir dari tahapan perkembangan pada embrio. Dalam fase ini sel-sel tubuh akan mulai terbentuk secara lengkap tahap demi tahap, dan pembentukan ini berasal dari 3 lapisan sel germinal yang sudah terbentuk pada tahap gastrula. Setiap lapisan germinal akan membentuk organ yang berbeda-beda pada janin. Setiap lapisan akan membentuk organ. Yang pertama lapisan ektoderm akan membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, dan juga telinga bagian dalam. Yang kedua lapisan mesoderm akan membentuk berbagai macam otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Yang ketiga yaitu lapisan endoderm akan membentuk sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan juga organ reproduksi manusia. Baiklah Bu, sekian dari responsi saya. Terima kasih Bu.